Hi guys, welcome back to my YouTube video channel. Oops, sorry. Oke, kali ini kita bakal cerita tentang gimana caranya supaya kita berjuang anak IPA dari IPA SMA ke jurusan akuntansi di kuliah. Gimana supaya kita bisa jadi better? Apa susah? Terus gimana caranya biar bisa kita mengikuti pelajaran gitu, apa sih kendala-kendalanya dan apa kelebihan. Nah, jangan lupa, bukan hanya kekurangan tapi ada juga kelebihan amat sangat banyak. Nah, dengerin ya. Jadi ternyata pertama-tama memang anak akuntansi itu atau anak IPS itu jauh lebih jago ya dalam hal akuntansi aja. Nah, ketika mula-mula memang mereka kelihatannya lebih unggul, tetapi hanya di akuntansi karena kalau kita kuliah kan kita nggak hanya belajar tentang akuntansi, tapi kita juga ada mata kuliah lain gitu. Memang lebih banyak SKS-nya ke situ. Tapi banyak juga kayak bahasa Inggris, ada matematik, statistik. Nah, dan banyak lagi. Nah, kita belajar banyak juga selain akuntansi. Tapi pada akhirnya ketika kita mau berjuang di dasar, karena dasarnya ini dulu kita dapat gitu, basic. Tapi guys, jangan takut karena basicnya itu ternyata mudah kalau kita mengerti caranya dengan baik. Kita mengerti persamaan akuntansi itu apa, kita mengerti yang mana akun-akun yang harus di debit dan di kredit. Itu doang basicnya, habis itu kita gampang mengikuti. Dan bahkan kita lebih kita bisa lebih baik lagi. Benar juga kata orang, anak IPA itu bisa lebih baik. Nah, apa yang menjadi saran saya? Saran saya kalau mau benar-benar belajar baik itu pelajarin basicnya. Nah, kenapa harus memilih akuntansi? Kenapa enggak jurusan lain? Pertama, karena sorry. Karena jurusan itu menggiurkan. Karena di mana-mana kita harus buat laporan keuangan kan, otomatis kayak kita bicara tentang uang, pasti ada keuangan. Bicarakan saja tentang sekolah, rumah sakit, perusahaan-perusahaan atau periklanan atau apapun, pasti ada uang, ada masukan, ada keluaran. Nah, berarti kan ada akun debit kredit. Nah, berarti ada laporan keuangan lah gitu. Nah, pasti semuanya itu membutuhkan akuntansi. Itulah tugas seorang akuntan agar dapat melaporkan keuangan, mengklasifikasikan, dapat dapat membuat laporan itu, dapat menjadikannya, mengklasifikasikan ke bagian-bagian lebih mudah untuk dicerna, baik itu pihak internal dan eksternal. Jadi kita bisa baca grafiknya, kita bisa baca laporannya, apakah kita kali ini untung atau rugi. Nah, kita belajar di situ. Ya pasti menggiurkan karena otomatis peluangnya lebih besar gitu kan, peluang kerjanya lebih besar. Nah, yang kedua, why mass accounting? It because I love business so much. Jadi buat orang yang belajar akuntansi itu nggak wajib harus menjadi pekerja. Maksudnya boleh, tapi menjadi akuntansi itu kita juga bisa entrepreneurship atau businesswoman, because I love it. Karena di akuntansi kita belajar banyak tentang bisnis, bagaimana untuk menghandle bisnis dengan baik, atau apa yang menjadi resikonya, dan kita belajar resikonya dan kita belajar caranya, solusi agar kita dapat keluar dari resiko, dan seberapa besar sih resiko yang harus kita ambil gitu, apakah ada dia peluang-peluangnya, oh berarti ini tidak bisa, ini kayak gitu. Kita belajar bisnis juga di akuntansi ya. Dan juga yang ketiga, belajar, kenapa saya memilih akuntansi itu karena dengan belajar akuntansi kita bisa memanage uang dengan lebih baik. Kita bisa tahu kayak lebih besar pasak atau tiang, oh berarti ini nggak boleh, atau hal-hal mana yang harus kita tingkatkan supaya kita bisa mendapat laba lebih banyak lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kita tahu di mana posisi kekurangan dan kelebihan kita dalam memanage uang. Nah, pasti kalau kita sudah pintar memanage keuangan, apalagi memanage itulah ya kan, manage memanage ya itulah. Oke, tapi teman-teman, seperti dari awal saya bilang, ada juga yang kesulitannya cuma satu. Cuman pada awalnya kayak gue ngerasa oh my goodness, gue paling bego karena bayangin aku nggak tahu kayak apa itu kredit, apa itu debit. Dosennya nggak bakalan terangin itu apa, dia langsung ya udah nyosor aja, lo ngerti nggak ngerti, I don't care. Nah, di situ kayak ngerasa aduh gue paling bego. Tapi you know what,
aku benar-benar berjuang banget. Aku belajar otodidak, belajar dari buku, belajar dari YouTube, belajar dari Google, semua dipelajarin. Basicnya, ternyata basicnya gampang, cuman kayak mengklasifikasikan akun debit kredit. Tapi itu juga kayak rada-rada gimana gitu kalau kita nggak belajar. Kayak hutang sama piutang itu beda banget ternyata. Oke guys, jadi kalau kayak gitu apa dong yang menjadi kelebihannya? Kayak kata orang-orang itu kalau IPA itu bisa lebih gampang. Apa? Kenapa? Nah, gini. Jadi enak juga ternyata kita dari IPA kalau kita udah belajar basic enak karena kalau kita di akuntansi, teman-teman, kita belajar juga tentang statistik, kita memecahkan masalah, kita menganalisis data gitu. Nah, tapi aku ya bersyukur pernah dapat kayak nilai mata kuliah tertinggi dari semua. Kalau IP itu kan dia kan IP IPK gitu kan, kayak dari semua mata kuliah bukan hanya akuntansi, semua jadi dapat nilai tertinggi. Dan aku pernah dapat IP 4 dua kali, bersyukur. Memang pertama 3,67, ya kayak aku ngerasa down banget, kayak why I get this, because like I feel I can be better gitu. Gue bisa, kenapa nggak bisa gitu, aku harus belajar, work hard. Ya puji Tuhan aku bisa dapat 4 dan aku bakal berikan yang terbaik. Yang penting guys, kalian jangan sedih. Dengan kemudahan yang kita dapatkan di SMA, kita terbiasa dengan angka, kita terbiasa dengan soal-soal yang berhubungan dengan angka-angka, dengan rumus. Kita juga pasti bisa guys, kita di kuliah akuntansi kita pasti bisa dalam memecahkan kasus. Apalagi kalau kita kuliah itu kita bakalan belajar tentang banyak hal gitu. Jadi banyak banget sebenarnya keuntungan dari IPA. Kayak saya sendiri dari IPA, kemudian saya bersyukur karena saya bisa bersyukurlah sama Tuhan Yesus karena saya bisa dapat gitu, dapat statistiknya tuh hampir sama kayak matematik gitu guys, tapi dia kayak data-data prinsip ekonomi, nah gitulah. You know lah, statistik itu saya pernah dapat nilai tertinggi dari teman-teman saya yang lainnya. Bersyukur, I'm so happy, I'm the first di situ, jadi yang pertama, maksudnya nilai yang paling highestnya ya. Terus kemudian keuntungannya dari IPA itu banyak juga, karena dari IPA kita bisa belajar banyak hal gitu. Kita tahu tentang kesehatan, kita tahu tentang apa ya, tentang lingkungan, kita tahu tentang ilmu pengetahuan alam gitu deh, kita tahu semua. Nah kalau kita ngambil di kuliah IPS atau kita ngambil accounting, bukankah ilmu yang kita dapatkan ganda atau berlebih ya? Dan juga jangan takut, itu jangan takut karena gak bakal susah. Semuanya tuh bisa kalau kita pelajarin, semua tuh bisa kalau kita benar-benar surrender to God and kita benar-benar study hard gitu, kita work hard. Okay, no problem for that. So ini vlog aku the first time. Makasih banget udah ngikutin aku dari awal sampai sampai akhir ini. Aku harap kalian enjoy and don't forget to support my YouTube channel, subscribe and like and good comment because aku bakal berikan yang hal-hal positif. Negatif no, why must negative if we can make better the world for the future. Okay, thank you so much guys, love you, bye bye.